Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nur Haliza, absen 10 dari 10 MIPA 5 akan menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Jadi Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul pada saat usia genap 40 tahun, tepatnya pada 17 Ramadan 610 Masehi. Nah, di Gua Hiro. Nah, di sini tuh Nabi Muhammad diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Lalu beberapa saat kemudian Allah pun menurunkan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudassir ayat 1-7. Nah, isinya adalah untuk perintah melakukan dakwah. Lalu akhirnya Nabi Muhammad pun menjalankan dakwah yang dimulai dengan di Mekah. Nah, Nabi Muhammad di Mekah itu waktu itu tuh mayoritas adalah bangsa jahiliyah, yaitu bangsa Quraisy yang mereka tuh menyembah berhala. Nah, berhalanya itu mereka buat sendiri, lalu mereka sembah sendiri, yang mereka susun di sekitaran Ka'bah. Nah, mereka tuh nggak punya kitab, nggak punya nabi, nggak punya hukum. Lalu pada akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dulu. Nah, dakwah ini secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3-4 tahun. Lalu pertama dakwah sembunyi-sembunyi ini dimulai di rumahnya Arqam bin Al-Arqam. Nah, di sini tuh Nabi Muhammad mengundang beberapa sahabatnya dan juga beberapa keluarganya yang terdekat. Pokoknya orang-orang terdekat Nabi Muhammad, seperti istrinya Siti Khadijah, seperti sepupunya, seperti sahabatnya Abu Bakar, seperti pengasuhnya Ummu. Lalu ada beberapa sahabatnya Ummu dan Abu Bakar. Pokoknya berjumlah 10 orang, dan pada akhirnya 10 orang ini berhasil memeluk Islam dan dikenal dengan Asibikunal Awalun atau pemeluk Islam generasi awal. Lalu pada akhirnya beberapa saat kemudian, tepatnya di tahun keempat, Nabi Muhammad tuh melakukan dakwah secara terang-terangan karena bertepatan dengan turunnya surat Asy-Syu'ara ayat 214-216 untuk perintah melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, dari situlah Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah secara terang-terangan, dimulai dengan mengundang makan malam kaum Bani Hashim. Lalu di situ Nabi Muhammad mengajak mereka memasuki Islam. Dan pada akhirnya ada 3 orang yang berhasil memeluk Islam. Terus yang kedua mengumpulkan orang di Bukit Syafa. Terus yang ketiga mulai berani sholat berjamaah atau secara terang-terangan seperti itu. Lalu ada 4 faktor utama kenapa Nabi Muhammad ingin melakukan dakwah. Nah, yang pertama adalah keesaan Allah. Terus yang kedua adalah hari akhir atau hari akhirat, di mana kita dihitung amal ibadah kita. Yang ketiga adalah kesucian jiwa, dan yang terakhir adalah persatuan dan persaudaraan. Lalu gimana sih reaksinya bangsa Quraisy setelah mengetahui adanya dakwah Nabi Muhammad? Ya, pastinya mereka sangat menentang tentang dakwah tersebut, terutama Abu Lahab dan Abu Jahal. Mereka sangat menentang dakwah tersebut. Lalu mereka juga berusaha untuk menghentikan dakwah tersebut. Lalu beberapa saat kemudian Siti Khadijah, istrinya Nabi Muhammad, pun wafat dan disusul dengan paman tercintanya yang bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini adalah salah satu bangsa dari Quraisy, tapi dia orang yang sangat baik, yang sangat sayang kepada Nabi Muhammad dan sangat membantu Nabi Muhammad. Dan dia juga sering membela Nabi Muhammad. Dengan kepergiannya kedua orang tercinta tersebut membuat Nabi Muhammad sangat terpukul tentunya. Lalu beberapa saat kemudian Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Nah, ada 3 faktor yang membuat Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Yang pertama adalah pada tahun 621 Masehi, datangnya 13 orang dari Madinah ke Mekah. Mereka menemui Nabi Muhammad dan bilang kalau mereka ingin masuk Islam. Terus akhirnya mereka masuk Islam di Bukit Aqobah. Lalu yang kedua, di tahun selanjutnya yaitu 622 Masehi, datanglah 73 orang dari Madinah datang ke Makkah juga. Awalnya mereka mau melakukan ibadah haji, tapi pada akhirnya mereka menemui Nabi Muhammad dan meminta Nabi Muhammad untuk berdakwah, untuk hijrah ke Madinah. Lalu
yang ketiga adalah pemberontakan oleh bangsa kafir Quraisy. Nah, karena mereka tuh sangat suka menentang dan akhirnya mereka melakukan blokade selama 3 tahun lamanya. Ini sangat membuat derita kepada kaum muslimin karena terdapat 4 hal yang mereka poinkan dari bangsa Quraisy. Yang pertama, tidak boleh bergaul dengan orang muslim, tidak boleh menikah dengan orang muslim, tidak boleh berdagang orang muslim, dan selalu mendukung musuh Nabi Muhammad. Nah, itu tuh ditulis di kertas plakat yang ditempel di dinding Ka'bah. Terus pada akhirnya Nabi Muhammad pun memutuskan untuk hijrah ke Madinah, dan hijrah ini pun dibuat strategi yang sangat matang, yang sangat bagus oleh Nabi Muhammad. Dia menyuruh semua kaum muslim untuk pergi duluan, sementara dia dan Abu Bakar sahabatnya pergi paling terakhir. Lalu pada saat perjalanan pertama, Nabi Muhammad dan Abu Bakar berjalan, mereka beristirahat di Gunung Sur. Ya, Gunung Sur di Mekah. Mereka beristirahat di sana, lalu di hari kedua, mereka masih di dalam gua kan, mereka tinggal di dalam gua. Tiba-tiba tuh ada si bangsa Quraisy dan beberapa pencari jejak dari bangsa Quraisy mencari jejak Nabi Muhammad sampai di depan gua, karena emang jejaknya kan terakhir di depan gua. Tapi sama Allah diberikan mukjizat, Allah menurunkan 2 merpati dan 1 laba-laba. Untuk merpati itu bertengger di mulut gua, dan laba-laba itu membuat sarang di mulut gua yang membuat kefokusan bangsa Quraisy dan dan pencari jejak itu tuh nggak berpikir kalau ada orang yang masuk ke gua itu. Jadi jejak Nabi Muhammad hanya berhenti di situ. Jadi mereka balik lagi ke Mekah dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Sesampainya di Madinah, bangsa Nabi Muhammad dan pengikutnya sangat disambut dengan ramah dan baik sekali, hingga mereka tuh disambut dengan suatu syair yang sangat menyentuh kalbu, yang pada akhirnya Nabi Muhammad mengganti nama Madinah. Jadi dulu tuh Madinah tuh namanya kota Yasrib, yang akhirnya diganti oleh Nabi Muhammad menjadi Madinatul Munawarah. Nah, nama Madinatul Munawarah diubah sama Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad di sana melakukan ada strategi untuk berdakwahnya kan. Yang pertama adalah membina persaudaraan. Jadi di sini tuh ada kayak substansi berdakwahnya di sana dia mau apa. Pertama adalah membina persaudaraan. Nah, persaudaraan yang dibuat oleh Nabi Muhammad yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Siapa sih kaum muhajirin itu? Kaum muhajirin itu adalah bangsa pengikut Nabi Muhammad dari Mekah, sementara kaum ansor pengikut Nabi Muhammad dari Madinah. Jadi Nabi Muhammad mempersaudarakannya dengan cara jadi mereka tuh hidup atau tinggal berdampingan dengan, jadi kaum ansor dan kaum muhajirin itu hidup berdampingan, dipasang-pasangin biar serasa sebagai saudara kandung, menganggap sebagai saudara kandung sendiri. Seperti contohnya adalah Kharijah dari bangsa Ansor dengan Abu Bakar, terus Nabi Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib, terus Ibnu bin Malik dengan Umar, terus Muaz dengan Abi Thalib. Nah, ya itu. Terus berpasang-pasang gitu, dan di sana kaum muhajirin dibantu dalam sistem perdagangan oleh kaum ansor. Terus kaum muhajirin juga dibantu dari sistem pertaniannya, seperti kaum ansor menyediakan lahan untuk pertaniannya. Nah, terus yang kedua adalah substansinya adalah masyarakat berlandas Islam. Jadi Nabi Muhammad melakukan yang pertama adalah kebebasan beragama. Jadi Nabi Muhammad memutuskan untuk kebebasan beragama sesuai dengan keinginannya masing-masing, kayak Yahudi, Nasrani, dan Muslim diberikan kebebasan untuk berdakwah, untuk beribadah, untuk memeluk agama yang masing-masing. Memberi kebebasan itu tujuan untuk memberi ketenangan terhadap mereka agar kayak gak kerasa kayak terasa diserang atau gimana, tapi pokoknya damai. Terus di sini juga Nabi Muhammad
berusaha untuk bersahabat dengan kaum non muslim yaitu Yahudi. Jadi Nabi Muhammad melakukan perjanjian kepada kaum Yahudi yang disebut dengan Piagam Madinah. Di sini Nabi Muhammad ada poin-poinnya. Yang pertama ada saling tolong menolong dengan kaum Yahudi, sesama non muslim dan muslim, terus berdamai, terus saling menasihati, terus untuk tanggung jawab belanja diatur sendiri-sendiri, terus untuk masyarakat Madinah saling menjaga keamanannya, dijamin keamanannya, kecuali dia orang yang salah gitu loh. Terus kayak pokoknya jadi bersahabat aja. Terus di sini disebut dengan Piagam Madinah. Lalu di berlandasan Islam ini juga yang kedua adalah zakat. Adanya zakat, azan, puasa, dan sholat. Nah, jadi dulu itu kalau kita mau sholat, mereka tuh gak ada azan, jadi kayak mereka langsung berkumpul pada saat waktunya aja. Jadi lalu ada yang mengusulkan kalau misalnya Umar bin Khattab tuh mengusulkan kalau untuk adanya azan. Allah juga mengusulkan dan kaum muslimin juga. Jadi adanya azan, lalu pada situ Nabi Muhammad pun memerintahkan Abdullah untuk membacakan lafaz azan kepada Bilal. Bilal adalah orang yang sangat bersuara merdu, yang memiliki suara yang sangat merdu. Lalu Bilal pun pada saat itu sampai seterusnya menjadi yang menyuarakan suara azan. Lalu yang ketiga adalah prinsip kemanusiaan. Nah, prinsip kemanusiaan ini pada tahun ke-10 Hijrahnya Nabi Muhammad, tepatnya 631 Masehi, Nabi Muhammad melakukan khutbah yang sangat bersejarah. Jadi dia menunggangi untanya yang bernama Al-Qaswa ke suatu lembah, ke lembah, lalu dia memanggil orang-orang untuk berkumpul di sana, lalu menyampaikan khutbah di sana. Nah, di sini tuh khutbahnya sangat bersejarah karena berisi tentang isinya tuh tentang dilarangnya untuk pertumpahan darah, terus harus menjalin persaudaraan, terus melakukan perintah sesuai dengan sunnah dan Al-Quran, terus menyayangi istri dengan sangat lembut, terus saling memaafkan tentang tentang persaudaraan waktu pas zaman jahiliyah, terus tidak ada rasa balas dendam. Pokoknya intinya adalah menanamkan prinsip kemanusiaan, persatuan, kemanusiaan, persamaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, solidaritas, dan juga kebijakan. Lalu yang ketiga, substansi yang terakhir adalah mengajar pendidikan politik, ekonomi, dan sosial tentunya. Terus di sini juga di Madinah, Nabi Muhammad memiliki strategi dakwah. Yang pertama adalah meletakkan dasar kehidupan masyarakat. Seperti yang pertama, dia membangun masjid untuk beribadah, tapi nggak hanya beribadah aja, beribadah juga menjadi pusat pemerintahan. Terus di sini juga Nabi Muhammad bertujuan untuk menyatukan umat-umat Muslim untuk di dalam masjid ini juga. Terus yang kedua adalah menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, yaitu mempersaudarakan sesama Muslim seperti Muhajirin dan Ansor. Nah, lalu yang ketiga adalah bersahabat dengan kaum non Muslim seperti Piagam Madinah yang berisi tentang bersahabat dengan kaum Yahudi. Lalu di Madinah ini juga terdapat beberapa peperangan dalam memperluas dan mempertahankan Muslim. Yang pertama adalah Perang Badar. Ini terjadi pada saat tahun kedua Hijrah yang Nabi Muhammad ke Madinah. Perang Badar ini adalah Muslim melawan kafir Quraisy. Nah, kafir Quraisy ini membawa 900 hingga 1000 pasukan, sementara kaum muslimin hanya 305 pasukan. Nah, di sini kaum muslimin itu berjalan sejauh 120 km untuk ke tempat itu, ke kota Badar. Nah, mereka berperang di sana dan kaum muslimin menang. Dan di sini
terdapat pada saat di situ tuh ada beberapa orang dari kaum Baduy, dari bangsa Baduy ingin berdamai. Ya udah, terus setelah itu ternyata ada bangsa Yahudi yang berkomplot dengan bangsa Quraisy, dan pada saat itu akhirnya mereka mereka disuruh pergi, dan mereka pergi ke menetap di Adirat. Selanjutnya yang kedua adalah perang Uhud. Perang Uhud ini adalah perang yang bisa dibilang balas dendam dari bangsa Quraisy karena tidak terima dengan kekalahannya. Lalu di sini adalah bangsa Quraisy membawa 3.000 pasukan yang menunggangi unta, terus 200 pasukan menunggangi kuda, dan 700 pasukan dengan berbaju besi. Nah, di sini juga Nabi Muhammad hanya membawa 1.000 pasukan. Nah, di sini Nabi Muhammad membawa 1.000 pasukan. Mereka pergi ke Bukit Uhud. Mereka berperang di Bukit Uhud. Namun, saat melewati perbatasan, 300 pasukan dari kaum muslim mundur yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Mereka mundur dan kembali ke Madinah. Lalu pada akhirnya hanya berperang sebanyak 700 orang saja. Di sini ada kira-kira 70 orang gugur di peperangan dengan mati syahid. Lalu pada saat setelah menyuruh Nabi Muhammad pun pada saat kembali ke Madinah menyuruh pergi orang-orang yang tadi yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay yang disebut dengan Bani Nadir. Mereka akhirnya pergi dan menetap di Khaybar. Lalu perang yang ketiga adalah perang Ahzab. Nah, perang Ahzab ini Ahzab itu artinya perang beberapa suku, peperangan beberapa suku. Emang di sini Muslim melawan beberapa suku, yaitu ada dari Bani Nadir, yaitu Bani Nadir tuh tadi yang diusir itu, terus ada kaum Quraisy dan orang-orang Arab yang masih musyrik. Di sini mereka karena orangnya banyak, karena sukunya ada 3 suku kan, berarti jadi pasukannya sampai mencapai 24.000. Lalu dari kaum muslim usul dari Salman Al-Farisi untuk membuat parit di sekitaran Madinah, di keliling Madinah, sehingga pada saat 24.000 pasukan itu datang, mereka terhalang oleh parit, mereka nggak bisa masuk, mereka nggak bisa mendatangi Madinah, dan mereka akhirnya memutuskan untuk berkemah di luar parit tersebut. Perkemahan itu berlangsung selama sebulan lamanya. Kenapa perkemahan itu bisa berakhir? Karena datangnya badai yang cukup besar yang membuat si kemah-kemah itu hancur. Lalu mereka pulang tanpa membawa hasil apa-apa. Lalu ternyata setelah kepulangan mereka ditemukanlah pengkhianat dari kaum Yahudi di Madinah, sehingga mereka pun dibunuh. Lalu yang keempat adalah perang Hunain. Perang Hunain ini adalah Muslim dengan Bani Saif dan Bani Muwazin. Nah, Bani Syakif ini tuh berasal dari Taif, dan kalau Hawazin ini berasal dari daerah di antara Taif dan Mekah. Nah, kenapa perang ini bisa terjadi? Karena Bani Syakif dan Bani Hawazin ini tidak terima akan berhala yang dihancurkan oleh Nabi Muhammad saat di Mekah. Jadi mereka berbalas dendam dan Nabi Muhammad membawa 12.000 pasukan. Tentunya peperangan ini dapat dimenangkan dengan mudah. Lalu yang terakhir adalah perang Tabuk. Nah, perang Tabuk ini Muslim melawan Heraklius. Ini tuh adalah orang yang iri, cemburu karena perkembangan Islam pada saat itu sangat pesat dan sangat menyebar. Terus ditambah ada Bani Ghassan, dan yang terakhir adalah Bani Lacinides. Nah, yaitu mereka berperang. Ketiga suku ini tuh udah menyiapkan strategi, udah menyiapkan kekuatan di utara Jazirah Arab. Ya, di situ tuh adalah tempat kekuasaannya Romawi dan Syria.
Jadi tentunya Romawi membantu kan. Lalu pada saat peperangan tersebut, bangsa Muslim tuh pasukannya udah sangat banyak sekali karena emang udah menyebar kan. Jadi yang pada saat peperangan itu Muslimnya sangat banyak dan malah menciutkan nyalinya bangsa Romawi, sehingga bangsa Romawi kembali ke daerahnya dan Nabi Muhammad pun gak mau mengejar mereka. Jadi dia menetap di Tabuk dan berkemah di Tabuk. Dia melakukan perjanjian kepada masyarakat sekitar dan membuat jadi bersahabat dan mungkin malah jadi memperluas daerah kekuasaan Islam. Ya, jadi gitu. Terus yang kedua, dalam menyusun strateginya, Nabi Muhammad dalam strategi berdakwah, Nabi Muhammad mengirimkan surat-surat kepada raja-raja. Nah, surat-surat ini kepada Raja Ghassan, Persia, Mesir, Romawi, di situ tuh, dan Abinisia, tapi semuanya menolak. Semua menolak surat persahabatan dari Nabi Muhammad. Ada yang menolak dengan baik-baik, dengan sopan, tapi ada juga yang sangat buruk. Seperti dari Raja Ghassan, mereka membunuh orang yang diutus oleh Nabi Muhammad untuk menyampaikan surat. Mereka bunuh. Lalu Nabi Muhammad merasa tidak dihargai, merasa tidak dihormati. Lalu Nabi Muhammad menyerang dengan 3.000 pasukan untuk mengalahkan Ghassan, tapi tidak sulit untuk dikalahkan karena Ghassan itu kebetulan berperang di Jazirah Arab, di utara Jazirah Arab, yang kebetulan jadi dibantu oleh Romawi, jadi sulit untuk dikalahkan. Lalu akhirnya mereka mundur, pasukan dari Muslim mundur untuk kembali ke Madinah. Lalu yang ketiga adalah penaklukan Mekah. Nah, jadi pada saat tahun ke-6 Nabi Hijrah, Nabi Muhammad pun udah dimulai dimulai syarat untuk haji, udah mulai disyaratkan untuk harus melakukan haji. Lalu Nabi Muhammad beserta 1.000 pasukan muslim, maksudnya 1.000 muslim dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan haji. Mereka nggak bawa senjata, mereka berpakaian ihram karena emang untuk beribadah kan. Lalu pada sampai di Hudaybiyah, mereka ditahan, mereka nggak boleh melanjutkan perjalanan mereka ke Mekah. Lalu pada saat itu bangsa Quraisy melakukan perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ini berisi, yang pertama adalah tidak boleh dilakukannya haji di tahun ini dan baru sampai tahun berikutnya. Terus yang kedua, haji hanya boleh bersinggah selama 3 hari. Terus yang ketiga adalah Nabi Muhammad wajib untuk mengembalikan orang dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Terus yang keempat, terjadi 10 tahun genjatan senjata antara Mekah dan Madinah. Yang kelima, kabilah boleh bebas, kabilah untuk masuk ke Quraisy atau masuk ke Islam bebas. Jadi kalau ada kaum Quraisy ingin masuk Islam mau masuk ke kaum Quraisy, itu terserah, jadi diberi kebebasan. Lalu pada akhirnya Nabi Muhammad pun menyetujui persyaratan tersebut, perjanjian tersebut, dan di tahun berikutnya barulah Nabi Muhammad datang untuk melakukan ibadah haji. Nah, dari ibadah haji ini banyak yang tertarik untuk memasuki Islam, dan di tahun kedua perjanjian tersebut diluncurkan, bangsa Quraisy tiba-tiba membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak tanpa membuat kesepakatan. Mereka membatalkan perjanjian tersebut. Lalu Nabi Muhammad merasa kayak dipermainkan, tidak dihormati tentang perjanjiannya. Lalu Nabi Muhammad mengirim 1.000 pasukan ke Mekah dan untuk menaklukkan Mekah. Dan di sini Nabi Muhammad pada saat di akhir penaklukan itu dia memberi pengampunan. Yang pertama, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, siapa yang menyarungi pedangnya, siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia akan aman. Lalu pada saat itu akhirnya semuanya
dapat ditaklukkan oleh Nabi Muhammad. Dan emang pada awalnya Nabi Muhammad mempunyai dua faktor kenapa dia mau ingin menaklukkan Mekah. Kenapa ingin menaklukkan Mekah? Karena yang pertama, Mekah itu adalah pusatnya bangsa Arab. Jadi kalau misalnya Mekah ditaklukkan, otomatis bangsa Arab akan sedikit demi sedikit akan berusaha untuk memasuki Islam. Lalu yang kedua adalah bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy itu memiliki pengaruh yang besar, ya seperti pada saat setelah penaklukan bangsa Quraisy kalah dan wilayahnya wilayah Islam tuh jadi makin besar dan semakin banyak peluang untuk menyalurkan Islam atau memperluas bangsa Islam. Lalu pada tahun ke-9 dan ke-10 Nabi Muhammad hijrah, banyak delegasi-delegasi dari bangsa Arab, terus banyak yang akhirnya masuk Islam, orang Arab gitu. Terus menjadi tahun perutusan di tahun ke-9 dan ke-10 itu. Terus Nabi Muhammad kembali ke Madinah untuk memerintahkan para dai untuk ditugaskan menjalankan zakat, untuk memungut zakat, terus untuk mengatur keamanan, mengatur peradilan kayak gitu. Terus pada akhirnya di tahun ke-11 Hijrah, tepatnya pada 12 Rabiul Awal, yaitu 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad pun wafat di rumah istrinya Aisyah. Ya, sekian sejarah dari dakwah Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam di Madinah dan di Mekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.